adik-adik. Nah, kita ketemu lagi di mana ini ya Kak? Bina Iman Anak Bina Iman Anak Santo Santo Laurentius Laurentius Bandung. Bandung. Hai. Kangen banget ketemu sama adik-adik lagi, bernyanyi Pasti. bareng sama adik-adik ya Kak ya. Iya. Nah, adik-adik juga sehat ya semua ya. Ada yang Amin. sudah masuk Tuhan. sekolah loh Kak. Oh iya? Nah, Wah. berarti tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Iya. Oke, adik-adik, hari ini kita ketemu di minggu ketiga, hari Minggu biasa ketiga. Kita hari ini Temanya apa, Kak? mengangkat tema mewartakan kabar sukacita. Oh, kayaknya Wah, seru nih Kak nanti. iya dong, kabarnya yang sukacita, yang gak bikin sedih, yang bikin happy. Ya. Nah, adik-adik udah siap belum? Kita mau nyanyi nih ya. Kalau mau nyanyi berarti badannya boleh gerak-gerak, nggak boleh tidur-tidur males-males ya. Yuk kita nyanyi semua kembang yang bernyanyi senang seperti Kak Fili, Kak Timi dan adik-adik. Siap? 2, 3. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Sekali lagi. Semua bunga bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu dengan desiran angin riang, ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Tuhanlah sumber sukaku. Tuhanlah sumber sukaku. tangan buat adik-adik yang sudah bernyanyi dengan sangat bagus, dengan sangat riang ya Kak. Iya. Ya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan. Yuk, kita mau sapa Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita siapkan hati. Kita siapkan posisi kita, jangan sambil tiduran ya adik-adik. Yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kami masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Semua keluarga kami juga dalam keadaan sehat. Itu semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau mohon ampun apabila kami masih sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mungkin masih suka melawan orang tua, kami masih suka malas mengerjakan PR. Kami mohon ampun ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan mendengarkan cerita, kami juga akan melakukan aktivitas. Kami mohon Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang bisa mengerti apa yang diceritakan pada siang hari ini, apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, adik-adik sudah siap?
pasti sudah siap. Sudah siap ya? Kita mau dengerin mau firman dengerin Tuhan. firman gimana caranya mewartakan kabar sukacita. Yuk, kita dengerin sama siapa ini kakaknya. Itu kakaknya udah siap Siap. tuh. Yuk. Oke, Kak. Ayo Kak, silakan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Mewartakan kabar sukacita. Halo adik-adik, Katina sekarang ada di pasar yang ada di depan rumah Katina. Ada kabar gembira soalnya hari ini. Presiden kita Pak Jokowi mau mampir ke sini. Makanya Katina sekarang ada di sini mau cerita sama adik-adik tentang kabar gembira ini. Ikuti terus ya. Banyak yang jaga, banyak polisi. Ini polisi yang jaga ini. Banyak orang sudah berkerumun juga. Semua mau menunggu Pak Jokowi lewat. Akhirnya, rombongan Presiden Jokowi yang ditunggu-tunggu datang. Rombongan diawali dengan para pengawal, mulai dari polisi bermotor, polisi yang naik mobil, lalu mobil yang dikendarai pasukan pengaman presiden. Nah, mereka itu yang pakai baju hitam-hitam, para pengawal pengaman presiden. Setelah semua itu, baru deh muncul mobil kepresidenannya. Ore! Semua orang melihat Pak Jokowi turun dari mobil bergembira. Katina juga senang sekali hari ini bisa melihat Pak Jokowi dari jarak yang cukup dekat. Ya, Pak Presiden sudah turun dari mobil. Pak Jokowi mendatangi pasar ini untuk bercakap-cakap dengan para pedagang yang berjualan di pasar. Dan sekaligus menyerahkan bantuan kepada pedagang yang sangat membutuhkan.
Katina membayangkan, Katina melihat Presiden Jokowi udah sangat senang hari ini. Mungkin ini juga perasaan orang-orang Yahudi dulu ketika kota mereka didatangi oleh Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas. Semasa hidupnya, Santo Lukas dikenal sebagai seorang dokter. Meskipun Santo Lukas bukan termasuk 12 Rasul Yesus, tetapi Santo Lukas sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ia ingin semua orang mengetahui keselamatan dan sukacita yang diberikan Tuhan Yesus. Pada bab 1 Injil Lukas ayat 3 dan 4 dikatakan, setelah Santo Lukas menyelidiki segala peristiwa yang telah terjadi, Santo Lukas memutuskan untuk membukukan dengan teratur kejadian-kejadian yang terjadi di saat Tuhan Yesus hidup, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui para rasulnya adalah sungguh benar, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita semua. Ini adalah kabar sukacita yang ingin diwartakan kepada kita. Nah, adik-adik, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yes, kita semua. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Yes, kita semua. Adik-adik, sekian dulu ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitas hari ini. 1 buah karton ukuran 10 x 10. Lalu kertas lipat, tidak usah yang bercorak juga tidak apa-apa, yang ada di rumah ya, sama ukuran 10 x 10. Kemudian kertas kecil warna lain, 2 buah stik es krim. Lalu siapkan lem uhu, bolpen, gunting, double tip. Lalu solasi ya, solasinya juga bebas, mau yang bening juga tidak apa-apa. Kebetulan kakak punyanya yang ini. Kemudian kakak punya stiker buat hiasan, boleh disiapkan juga ya adik-adik kalau ada di rumah. Kita mulai. Kita ambil dahulu karton ini, lalu kita tempelkan kertas lipat ini di atas karton ini ya adik-adik ya. Setelah menempel seperti ini, kita ambil guntingnya, lalu kita rapikan ya adik-adik ya, sisi-sisinya. Lalu kita ambil kertas yang kecil ini, lalu digunting. Kertas ini akan digunakan untuk menulis ayat hafalan hari ini ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tempelkan kertas ini di atas karton ini ya adik-adik ya. Lalu kita ambil stek es krim ini dan isolasi kecil ini adik-adik ya. Kita akan jadikan satu stik es krim ini seperti ini. Dan langkah berikutnya kita tulis dulu ya ayat hafalan hari ini di sini adik-adik menggunakan bolpen yang sudah disediakan. Ayat hafalan hari ini adalah dari Lukas 4 ayat 21. Adik-adik baca kembali isi kitab sucinya lalu tuliskan ya. Lalu ia memulai
mengajar. Mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ayat hafalan hari ini adalah Lukas 4 ayat 21 ya adik-adik ya. Adik-adik kalau punya stiker boleh digunakan ya untuk menghias di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil stik es krim ini dan double tip ya. Kita beri double tip di sisi yang paling atas. 2 ya adik-adik ya. Kemudian ambil karton yang sudah ditulis tadi dan tempelkan di sini. Adik-adik boleh membuat beberapa ya, seperti kakak membuat 4. Kenapa? Karena kakak ingin berbagi sukacita kepada mama, papa, kepada adik. Kakak akan bagikan ini satu-satu. Adik-adik boleh membuat berapapun. Ya adik-adik, selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adiknya sudah selesai nih beraktivitas. Gimana tadi firman Tuhan? Keren banget ya, ceritanya juga pasti keren banget. Nah, jadi siapa yang mau menjadi saksi mewartakan kabar sukacita? Kartini. Kak Billy juga. Adik-adik juga kelihatannya mau ya. Nah, pasti dong. Siapa yang mau nolak jadi saksinya Tuhan Kristus ya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Fili dan kakak-kakak semua mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan minggu lalu. Terima kasih adik-adik, terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan minggu ini bagi adik-adik yang mau memberikan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Terima kasih adik-adik, terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk adik-adik kita sudah selesai mendengarkan cerita, mendengarkan firman, kita juga sudah selesai beraktivitas. Kita mau ucapkan apa? Pak, terima kasih sama Tuhan yang sudah menemani kita, sudah menyertai kita selama Bina Iman tadi. Yuk kita siapkan hati ya, kita mau berdoa lagi. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur, kami sangat berterima kasih. Tuhan telah menemani kami sepanjang mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung ini. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan cerita. Kami mau terus menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar sukacita. Bimbing kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan Yesus, bimbing kami ya Roh Kudus. Segala doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yuk adik-adik, kita sebelum berpisah mau nyanyi satu lagu lagi, lagu tentang menjadi pekerja Kristus yang mulia, mewartakan kabar sukacita. Yuk adik-adik semangat ya. Sudah siap adik-adik? Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi
La la la, dia raja segala raja. La la la, memanggilku menjadi ladang yang hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, Yesus amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, dia raja segala raja. La la la, memanggilku menjadi ladangnya hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Taat, taat. Hai teman-teman, kembali ke Santai yang mau menceritakan sebuah firman Tuhan. Pada suatu hari ada pernikahan di Kana. Mereka minum air anggur. Air anggurnya habis. Tuhan Yesus meminta para pelayan-pelayan itu mengisi kendingnya dengan air putih. Tuhan Yesus berdoa. Apa yang terjadi? Air putihnya menjadi air anggur. Selesai. Mukjizat Tuhan Yesus yang pertama merubah air menjadi anggur. Di tempayan isinya air. Yesus mengubah jadi air anggur. Bye. Thank you.